wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bimo TV atau Jinda TV selaku tokoh yang kita juga hormati, kita banggakan, kita muliakan juga Bapak Ibu guru kita yang sekarang ini hadir membimbing, mengarahkan, mengiring adik-adik semua. Kita sadar betul tanpa guru, termasuk saya, tidak akan bisa tampil di depan ini, tidak bisa termasuk mungkin menjadi unsur pimpinan di Inggopos ini semua berkat jasa guru. Dengan tanpa bimbingan, arahan atau ilmu-ilmu yang diberikan beliau-beliau kepada kita, tentu saja kehidupan kita yang ke depan kan gelap, kita tidak bisa membayangkan. Dan guru adalah sosok tidak pernah protes. Sampai mungkin muridnya jadi presiden, dia seperti itulah, dia tidak pernah protes. Itulah kelebihan guru. Sebentar dulu. Yang saya cintai, anak-anak, kita bisa bersilaturahim terutama dengan Jinda TV. Karena aku tengok di Facebook aktif betul beliau ini. Adik aku satu ini aktif betul, baik dia maupun suaminya. Karena itu juga junior aku lah di tempat. Mereka ini aktif. Kalau aku kalah, ya aktifnya di organisasi. Kok kalian aku bangga punya junior seperti Tiwi dan Aliaman. Luar biasa. Ya, untuk ngurus kami di Linggau ini ya. Kalau udah adu-adu orang adik-adik ini sama lah. Kalau aku ini masih sibuk ngurus ya perusahaan ini karena masih banyak. Dan kondisi cah ini susah. Kalau tidak dilakukan inian bisa tutup nih kau posnya. Karena kondisi ekonomi. Jangan lagi PPKM tidak sebulan lagi sudah bubar. Selawat berserta salam kita tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah di akhir zaman. Karena berkat ajaran dan bimbingan beliaulah kita pena Inggopos di Kelurahan Waterpang, Kecamatan Luhur Indah Timur 1 ini memang kunjungan untuk para pelajar sering dilakukan ke sini dalam rangka ingin mengetahui baik itu bagaimana cara atau ingin mengetahui kegiatan jurnalis ya, khususnya Inggopos yang ada di Buis Lepari ini, mulai dari tahap perencanaan untuk mencari, mengelola, kemudian menyampaikan berita kepada masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Buis Lepari ini. Untuk itu saya sangat welcome begitu kawan-kawan atau adik-adik ini ingin datang ke sini. Artinya masih ada generasi yang masih muda belia, boleh dikatakan masih usia dini lah ini, ingin tahu tentang jurnalistik. Karena apa? Berdasarkan hasil survei baik dilakukan oleh Dewan Pers maupun SPS. SPS itu sekarang kalau dulu kepanjangannya Serikat Penerbit Surat Kabar, kalau sekarang Serikat Perusahaan Pers. Itu menyebutkan mulai dari tahun 2019 atau 2017 sampai 2019 sampai sekarang, itu yang baca koran paling tinggi usia 40 ke atas. Kemudian begitu muncul HP Android, yang baca koran itu 50 ke atas. Sementara anak muda sekarang itu tidak lagi, jangankan ingin membaca,
megang koran pun mungkin tidak lagi, Pak. Nah, ini suatu dilema bagi kami, apa yang harus kami lakukan. Terutama kami harus ada generasi penerus. Paling tidak anak-anak di usia TK atau PAUD itu tahu dengan koran, bentuk koran cetak. Itu. Karena sebelum adanya HP Android atau adanya koran digital, atau memang sudah tahu? Ada yang sudah pernah megang Indopos? Ada berapa orang? Coba angkat tangan. Jangan bohong, tidak boleh. Tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bayangkan. Dari 30 ke 9. Itu bukan ya? Itu bukan jadi. 8 dari 30 32. Berapa persen? Hah? 25%. Jangan-jangan yang 50% tidak pernah melihat koran sama sekali. Jangan-jangan. Ada enggak yang pernah lihat koran Indopos? Tidak apa-apa, tidak masalah. Kita dalam tahap pembelajaran. Ada enggak? Yang belum pernah lihat Indopos, koran bentuk Indopos. Sudah semua? Sudah ya, tahu bentuk koran ya? Alhamdulillah. Tapi kalau baca megang yang cuma aku kasih hadiah. Gak ada kan? Berarti kejigaan jujurnya. Bayangkan Pak, untuk pelajar kita sekarang ini dari 32 satu pun tidak baca koran lagi. Benar ini P, Pak. Jadi apa yang harus kami lakukan? Saya sampaikan dengan kawan-kawan. Ini sebenarnya program redaksi dengan bagian pemasaran koran. Kita harus melakukan inovasi-inovasi dan kreasi ke sekolah-sekolah. Ini termasuk dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita harus melestarikan koran cetak ini. Memang beberapa pendapat dari para ahli menyatakan bahwa paling koran cetak itu bisa bertahan 5 tahun ke depan. Tapi saya katakan dengan kawan-kawan tidak. Koran tidak akan mati. Koran tidak akan hilang. Masih ada yang memakai lampu petromak? Masih ada? Mati lampu pun jarang sekarang, jangan-jangan. Tapi barang itu tetap ada dan antik sekarang. Kalaupun kita ingin memakai lampu petromak, mungkin kesulitan mencari spiritus. Kemudian ada berapa persen lagi yang bisa menghidupkan lampu petromak? Nah ini lampunya susah. Apakah itu harus pakai solar atau pakai pertalite? Itu kan pakai minyak tanah. Sementara minyak tanah sudah menghilang. Nah, kira-kira koran apakah seperti itu? Mau terbit misalnya kertasnya tidak ada lagi. Kemudian kertas ada, apakah masih ada wartawan yang akan nulis? Nah ini salah satu langkah atau tugas kami agar koran ini tetap ada, maka kami harus melakukan sesuatu agar pembaca koran itu tetap ada. Jadi begitu Ibu Tiwi WA saya sangat senang. Karena kalau kami berkunjung ke situ belum tentu bisa. Karena akan mengganggu kegiatan belajar itu masih tinggi. Kalau kita membuat tulisan ilmiah, pendapat-pendapat profesor misalnya ahli atau keilmuan itu masih rendah itu. Masih rendah sekali. Atau memang jumlah yang peminat yang ingin membaca tulisan-tulisan seperti itu memang jumlahnya sedikit. Yang masih sedikit. Atau dikarenakan memang kampus kita jumlahnya masih sedikit di daerah ini. Nah, untuk Indopos yang terbit mulai 12 Februari 2021 atau berbarengan dengan terbentuknya kota Lubuk Linggau sampai dengan sekarang, alhamdulillah kita masih terbit ya. Sekarang kan enak kalau misalnya ingin tahu
Definisi wartawan kan ada buah Google. Dibuka di situ pasti muncul definisi wartawan. Gitu. Ya. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, catat. Tapi kalau ada wartawan datang ke sekolah kamu tanya sih, ada PR dari guru bahasa Indonesia, ya. Kak, kakak wartawan ya? Kak, apa kak ya definisi wartawan? Coba tanya lagi. Jangan-jangan kelabakan dia jawab. Ya, tapi kalah nanti dengan kamu. Catat, wartawan adalah sudah secara teratur dan terus-menerus di bidang jurnalistik. Jadi kalau wartawan merangkap kadang menjadi wartawan, kadang LSM, gitu ya, itu bukan wartawan. Teratur dan terus-menerus di bidang jurnalistik. Saya jelaskan dulu ya. Setiap kalau ditanya apa itu wartawan, pasti dijawab orang yang mencari berita dan menyampaikan berita. Pasti dijawab seperti itu secara umum. Kalau itu definisinya, maka semua kita yang ada di sini bisa dikatakan wartawan. Tapi dengan definisi, wartawan itu adalah orang yang ada peraturannya. Peraturannya pertama dia tunduk dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik serta peraturan yang lain berdasarkan karena negara kita adalah negara hukum. Maka wartawan itu bekerja teratur. Ya, karena ada yang mengatur. Siapa? Yang pertama, kalau wartawan kita sebelum berangkat ke lapangan itu harus mengikuti yang namanya rapat proyeksi. Ini tentu sudah dibekali bahan untuk mencari informasi, mencari narasumber yang sudah disepakati di dalam rapat proyeksi yang dilaksanakan jam 4 sore kemarin. Jadi kalau wartawan kami itu adik-adik ya, tidak bisa dia keliaran kemana-mana. Dia sudah fokus, sudah jelas arahnya. Hari ini kami harus menemui Ibu Tiwi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin kami tanyakan. Dirinya sekolah itu berapa guru, berapa murid diawali sampai dengan tahun 2001 ini. Sudah berapa lulusannya atau alumninya? Dari alumni sekian sudah sampai ke perguruan tinggi apa belum? Atau sudah ada yang sukses? Itu kan? Sudah jelas arahnya wartawan itu. Dan begitu dia ingin menemui Ibu Tiwi, kalau belum kenal, dia harus menunjukkan kartu identitas. Itu, ya. Tujuannya untuk konfirmasi mengenai kegiatan belajar mengajar di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Lubuk Linggau. Kemudian mungkin ketemu satpam di situ. Nah, ada wartawan kalau misalnya dia dihalangi, tidak boleh atau bohong bahwa misalnya Ibu Tiwi ada di dalam, dikatakan tidak ada. Apalagi wartawan itu belum tahu dengan Ibu Tiwi, belum kenal tapi cuma tahu nama. Ada wartawan mengancam bahwa bagi setiap orang yang menghambat atau menghalang-halangi wartawan untuk mendapatkan atau mencari narasumber itu akan dikenakan pidana. Betul. Tapi prosesnya harus tahu. Ini untuk bapak-bapak juga, itu terutama Ibu Tiwi ya. Kalau ada wartawan yang ancam bahwa kita tidak bisa memberikan informasi akan diancam, benar. Tapi lihat dulu proses. Sepanjang tujuan wartawan itu jelas. Jadi wartawan itu datang tentu sudah ada masalah yang dibawa atau informasi yang dibawa. Tapi tugasnya bukan sebagai inspektorat atau pihak penegak hukum lain seperti polisi atau jaksa atau pengawas. Bukan itu. Wartawan itu adalah pencari dan menyampaikan informasi. Ini harus dibatasi. Di situ dulu. Jangan dia menanyakan atau konfirmasi atau wawancara itu seperti polisi atau jaksa atau pemeriksa, petugas pemeriksa. Ada kan PNS itu yang diperiksa, yang meriksanya PNS kan, inspektorat itu.
atau pengawas. Memang ada undang-undang tentang keterbukaan informasi, memang ada, tapi semuanya itu ada teknis, ada aturan tertentu. Maka kalau sudah ada wartawan yang datang, dilayani dengan baik, ya, jangan sampai terutama mereka tersinggung kalau memang tujuannya benar untuk informasi. Tapi kalau misalnya kepentingannya lain, hanya menunggangi seolah-olah ada informasi yang ingin ditanyakan, ingin dipublikasikan karena kepentingan masyarakat, nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau betul itu untuk kepentingan masyarakat, itu harus. Nah, contoh misalnya, ada murid atau wali murid keberatan, misalnya informasi ini, tentang adanya penarikan iuran yang sifatnya memberatkan atau tidak jelas. Tapi sekali lagi wartawan tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah mengenai informasi ini. Jangan seolah-olah mereka itu datang ini benar. Karena yang tahu persisnya pihak sekolah atau komite sekolah atau guru di sekolah itu atau kepala sekolah. Maka wartawan itu fungsinya menampung informasi yang didapat, cross check ke lapangan, baru dikelola. Maka dia waktu datang ke sekolah itu untuk menanyakan kebenaran informasi ini atau check and recheck ke lapangan, maka di dalam otaknya dia tetap positif thinking, praduga tak bersalah. Masuk? Nah, kalau misalnya dia ini menanyakan itu dihalang-halangi, maka pasal tadi menghalang-halangi wartawan untuk mendapatkan informasi itu kena. Karena memang fungsi murninya untuk informasi. Karena menyangkut kepentingan sekolah, baik itu pihak siswa, wali murid maupun lembaga itu sendiri. Maka harus diklarifikasi lewat berita. Untuk itulah beritanya harus berimbang, wartawan harus ke sekolah. Kalau itu memang benar tujuannya ke sekolah untuk kepentingan informasi itu, maka pihak sekolah harus menjawab itu. Kalau ibu tiwi ada dikatakan tidak ada, maka misalnya satpam atau staf di situ bisa dikenakan pasal yang menghalang-halangi tadi. Gitu ya. Padahal misalnya ibu tiwi ada dikatakan tidak ada. Nah ini bahaya. Tapi ingat, sepanjang wartawan itu benar, Bapak Ibu sudah tahu mana yang pilih. Kalau wartawan itu jelas, kalau tidak jelas lapor dengan aku Pak Bu. Tidak jelas. Dia harus memperkenalkan ini apa identitas dirinya. Maka kalau dia sudah profesional, tentu bukan to the point datang begitu misalnya langsung nanya, Ibu ada duga tidak? Kalau dia sudah profesional Pak, biasanya ngobrol dulu. Apa kabar Bu Tiwi? Sehat-sehat Bu? Apa kabar adik-adik di rumah? Adik-adik di sini lemaknya belajar itu, saya itu. Nah, sudah baru masuk dia, Bu. Kami ini datang ke sini ingin nanyakan yang sebenarnya Bu. Karena kami juga tidak tahu, karena dia tahu kan tidak sekolah. Pasti Ibu nanya kan, Bu Tiwi. Masalah kode atau Bu atau Pak, kami dapat informasi seperti ini. Sejauh mana kebenarannya? Nah, wartawan saat Ibu Tiwi menjelaskan masalah duduk persoalan itu, apakah penjelasan Ibu Tiwi ini benar atau salah atau bela diri, itu bukan urusan wartawan. Wartawan sifatnya mencatat apa yang dijelaskan oleh Ibu Tiwi. Tidak boleh dia mencatat, boleh dia ini hanya untuk menggali atau memperdalam dari jawaban. Jadi semuanya dicatat atau direkam, maka dia satukan informasi yang dia terima dengan penjelasan Ibu Tiwi. Gitu kan? Itu tadi, wartawannya harus bersikap independen, jernih. Ya. Itu. Nah, saya kenakan tadi yang pasal yang mengatakan bahwa setiap orang menghalangi itu dikenakan sanksi, benar. Kalau terbukti memang itu menghalang-halangi wartawan untuk mendapat informasi, sanksi hukum pidananya 2 tahun ancamannya, denda 500 juta. Saya jelaskan mengapa sanksi itu dikenakan. Karena kalau itu benar menghalangi,
Misalnya pembaca Lingga Pos ini 1000 misalnya. Satu koran ini bacanya 2 orang. Artinya kalau satu keluarga itu ibu bapak 2 orang. 1000 dikali 2, 2000. Maka dengan wartawan tadi tidak mendapatkan informasi akibat dihalangi, maka 2000 orang yang dirampas haknya untuk mendapatkan informasi. Ya, yang dilakukan oleh wartawan. Sudah tadi wartawan, jurnalistik, berita. Ada lagi kata-kata yang sering kita dengar, pers. Nah, itu beda kalau tapi ada yang terempel itu tipis-tipis bedanya. Pers, ada yang tahu pers? Dia tuh orang pers. Jarang tapi kan pers. Siapa yang baca tulisan pers? Coba. Siapa? Ada enggak? Angkat tangan. Nah, itu yang pertama tadi situ, itu. Hah? Tidak. Siapa? Itu? Tidak. Ada enggak yang bisa tulisan pers? Sebutkan Pak, kita akan sebutkan. Iya. Ejaannya apa? Ejaannya apa ya? Huruf-hurufnya. Pers. Ya. Nah, silakan. Coba. Nah. Atau bisa ditulis itu ada spidol. Tulisan pers. Nah, terus. Ini boleh juga. Benar ya? Apa? Sebut. Huruf-hurufnya. Oh, betul. Pers. Ini 50.000. Nah. Ya? Oke. Biar ingat kayak. Sampai dia kuliah ingat kayak. Ya. Pers adalah Lembaga Hukum Indonesia yang bergerak di bidang jurnalistik. Benar Pak? Coba Pak. Ini salah. Benar lama enggak misalnya. Lupa juga. Media massa. Hah? Media massa. Oh, ayo salah. Maaf. Salah deh, aku lupa. Wahana komunikasi massa yang bergerak di bidang jurnalistik. Maaf ya. Aku tuh ingat lembaga pers atau perusahaan pers dengan pers. Jadi wahana komunikasi massa yang bergerak di bidang jurnalistik. Wahana itu apa? Wadah, arti tempat. Arti pers itu lebih identik dengan tempat. Jadi misalnya orang yang bekerja di Lingga Pos ini bagian keuangan, bagian pemasaran, OB di situ misalnya tuh. Kemudian ada sekretaris redaksi, staf redaksi, staf pemasaran, ini semuanya itu orang pers, tapi belum tentu jadi jurnalis. Dia harus memperkenalkan ini apa? Identitas dirinya. Maka kalau dia sudah profesional tentu bukan to the point datang begitu misalnya langsung nanya, "Ibu, ada duka tidak?" Kalau dia sudah profesional Pak, biasanya ngobrol dulu. Apa kabar Bu Tiwi? Sehat-sehat Bu? Apa kabar adik-adik di rumah? Adik-adik di sini lemaknya belajar itu, saya itu. Nah, sudah baru masuk dia, "Bu, kami ini datang ke sini ingin nanyakan yang sebenarnya Bu. Karena kami juga tidak tahu, karena yang tahu pasti tidak sekolah. Pasti Ibu nanya kan, Bu Tiwi, masalah apa Dek atau Bu atau Pak? Kami dapat informasi seperti ini. Sejauh mana kebenarannya?" Nah, wartawan saat Ibu Tiwi menjelaskan masalah duduk persoalan itu, apakah penjelasan Ibu Tiwi ini benar atau salah atau bela diri, itu bukan urusan wartawan. Wartawan sifatnya mencatat apa yang dijelaskan oleh Ibu Tiwi.
Tidak boleh dia mencatat, boleh dia ini hanya untuk menggali atau memperdalam dari jawaban. Nah, jadi semuanya dicatat atau direkam, maka dia satukan informasi yang dia terima dengan penjelasan Ibu Tiwi. Gitu kan? Itu tadi, wartawannya harus bersikap independen, jernih. Ya, itu. Nah, saya kenakan tadi yang pasal yang mengatakan bahwa setiap orang menghalangi itu dikenakan sanksi, benar. Kalau terbukti memang itu menghalang-halangi wartawan untuk mendapat informasi, sanksi hukum pidananya 2 tahun ancamannya, denda 500 juta. Saya jelaskan mengapa sanksi itu dikenakan. Karena kalau itu benar menghalangi, misalnya pembaca Lingga Pos ini 1000 misalnya, satu koran ini bacanya 2 orang, artinya kalau satu keluarga itu ibu bapak 2 orang, 1000 dikali 2 2000. Maka dengan wartawan tadi tidak mendapatkan informasi akibat dihalangi, maka 2000 orang yang dirampas haknya untuk mendapatkan informasi. Ya, selamat ya. Jadilah. Jadi itu. Jadi kalau ditanya berita, nah itu suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di muka bumi. Nah, kejadian itu tinggal wartawan. Di situ nanti ada gaya penulisan. Ya. Jadi dalam kita belajar menulis itu ada namanya penulisan itu, tulisan wartawan itu bernilai atau tidak. Jadi nilainya itu bukan 1, 2, 3, bukan seperti itu. Dan dengan tulisan itulah wartawan bisa dicemooh, bisa dicaci, bisa dimaki, bisa juga disegani dan dihargai atau dihormati. Dari tulisan itulah. Jadi kejadian atau peristiwa. Hah? Ini kan berita ini. Cuma tinggal wartawan membaca untuk menarik atau tidak, atau punya nilai jual atau tidak, atau berita itu bernilai atau tidak, tergantung wartawan yang menulis. Jadi ingat, berita itu adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di muka bumi. Tinggal lagi. Jadi di rapat inilah namanya rapat Dewan Redaksi atau Proyeksi untuk menugaskan wartawan kalau rapat jam 4 sore nanti untuk berangkat besok hari. Pagi-pagi wartawan sudah ke lapangan dengan membawa tugas yang diberikan saat rapat proyeksi di tempat ini. Nah, disinilah masing-masing nantinya dibahas ya isu-isu yang didapat kawan-kawan dari lapangan, dari wartawan, dicatat di sini, dibahas dan ditugaskan lagi kepada wartawan untuk digali di lapangan. Dari sini rapat di sini, inilah rapat namanya rapat proyeksi wartawan ya. Nah dari sini selesai rapat proyeksi, tentu saja hari itu mereka sudah melaksanakan tugas rapat proyeksi hari kemarin. Maka mereka kembali ke meja ini masing-masing untuk ketik berita. Nah ini meja, ini komputer ini. Ayo ada yang berdiri di sini, khususin Nah, itu sini wartawan ngetik di sini. Ya. Nah, ini mereka ngetik. Nah, di sini masing-masing. Ya. Selesai maka dikoreksi oleh di meja redaktur atau penanggung jawab halaman. Dari penanggung jawab halaman sudah dikoreksi di sini, berita sudah dianggap jadi.
cukup 5 unsur tadi, 5W plus 1A, maka itu dikirim ke radio di sini. Ini lampu kalau biar terang khusus. Jadi misalnya garisnya kurang pas, maka dijingok di sini lah, garisnya nyambungnya harus pas. Karena ini kan bola lampu, itu terang. Jadi walaupun tulisan itu kecil, untuk nyambung itu pas. Misalnya pas kalimat ini putus, nah itu bisa disambung film-filmnya. Ini apa nama meja apa nih? Meja mounting. Mounting. Nah ini namanya meja mounting. Cuma tidak dipakai lagi sekarang. Cuma sekarang tidak pakai langsung ke mesin. cetak. Kalau ini pakai meja mounting gitu. Itu ya. Ada yang tanya lagi? Tapi saya filmnya tidak ada lagi karena lama tidak dipakai. Jadi dari situ ke situ dia. Kita undang untuk jadi narasumber di sini. Nah, ini podcast. Itu YouTube. Nah, lagi lah udah potong. Atau kita foto di sini. Saya ada kursi tak? Fokus, kemudian banyak membaca, banyak belajar, dan mengamati apa yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita bisa melihat, mendengar, merasa apa yang menjadi keinginan dari masyarakat kita, sehingga kita sebagai jurnalis nantinya mampu ya. Nah, jalan. Ini yang dilaporkan lain ya. Sudah. Ayo. Ibu. Nah, ini film paling TV ya. Kita punya TV, stasiun TV. Ini film TV. Ini Silakan TV. Ini bagian editing. Masuk dah apa-apa. Kalau jangan semua ya. Nah, ini bagian editing. Film paling TV. Coba tampilkan salah satu program yang sudah diedit. Nah ini, tapi nggak bisa dengar ya? Ini masih dalam bentuk ini, Pak. Oh, yang sudah. Kalau masuk dah keluar. Ada yang nak masuk TV tak? Nah, sudah. Ini yang bintang film itu Pak Direkturnya.